Kapolri dan Panglima TNI secara tegas melarang aksi demonstrasi yang rencananya akan digelar pada tanggal 25 November dan 2 Desember mendatang. Keputusan tersebut disampaikan usai pertemuan Kapolri dengan Panglima TNI dan juga Menteri Dalam Negeri di Mabes Polri, Jakarta. Kita bergabung bersama dengan rekan kami, Egy Tapsari langsung dari Mabes Polri di Jakarta untuk informasi selengkapnya. Egy, apa yang menjadi alasan utama pelarangan aksi demonstrasi 25 November dan 2 Desember mendatang? Robert, alasan ketertiban umum menjadi pertimbangan utama mengapa akhirnya Kapolri beserta Panglima TNI secara tegas melarang aksi demonstrasi yang rencananya akan digelar pada tanggal 25 November dan 2 Desember mendatang. Memang Kapolri tadi menyebutkan hak untuk menyampaikan pendapat masyarakat ini diatur dan juga dijamin oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Namun hak ini tidak absolut karena apabila aksi demonstrasi ini mengganggu hak asasi manusia dan juga mengganggu ketertiban umum, maka secara hukum personil dan TNI beserta Polri juga berhak untuk membubarkan aksi demonstrasi ini apabila nantinya massa bertekad untuk tetap melanjutkan aksi demonstrasi tersebut. Karena berdasarkan informasi yang diperoleh dari Intel TNI dan juga Polri, aksi demonstrasi ini akan dilakukan di sejumlah ruas jalan utama di ibu kota, yakni melalui Jalan Sudirman, Mh Tamrin dan juga Bundaran HI, sehingga apabila aksi demonstrasi ini dilangsungkan akan dikhawatirkan mengganggu ketertiban umum. Namun ternyata Robert, ada satu pertimbangan lain yang menjadi alasan mengapa akhirnya TNI dan Polri melarang aksi demonstrasi ini, karena data yang diperoleh dari Intel, TNI, dan Polri menyebutkan bahwa ternyata ada sejumlah oknum atau aktor yang berusaha untuk menunggangi aksi demonstrasi ini dengan sejumlah agenda tertutup. Di antaranya adalah untuk menggulingkan pemerintahan dan juga bahkan untuk menguasai DPR. Seperti apa informasi yang diperoleh dari Intel, TNI, dan Polri? Berikut pernyataan selengkapnya dari Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Tersembunyi dari beberapa kelompok yang ingin masuk ke dalam DPR dan berusaha untuk dalam tanda petik menguasai DPR. Nah, aksi ini bagi kami kepolisian dan Bapak Panglima secara undang-undang sudah diatur pasal-pasal mulai 104 1 sampai dengan 107 dan lain. Itu adalah perbuatan kalau bermaksud untuk menguasai, itu jelas melanggar hukum. Dan kalau itu bermaksud untuk menjatuhkan atau menggulingkan pemerintah, itu termasuk pasal makar. Oleh karena itu, bila ada upaya-upaya seperti itu, kita akan melakukan pencegahan dengan memperkuat gedung DPR, sekaligus juga membuat rencana-rencana kontingensi bila terjadi kita akan melakukan tindakan. Robert, kedua isu dari informasi ini dinilai penting bagi pengamanan aksi unjuk rasa yang rencananya akan dilaksanakan pada 25 November dan 2 Desember nanti. Untuk itu tadi Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio juga bahkan sempat menyebutkan bahwa apabila ada agenda terselubung dalam aksi demonstrasi ini, yakni untuk menggulingkan pemerintahan, maka ini bukan hanya menjadi ranah dari Polri namun juga menjadi ranah dan tanggung jawab TNI, sehingga TNI dipastikan akan turun tangan apabila agenda terselubung ini akan dilancarkan dalam aksi demonstrasi tanggal 25 November dan 2 Desember nanti. Dan beberapa antisipasi juga tentunya dilakukan dari TNI dan Polri untuk menyikapinya dengan memperketat pengamanan di sejumlah objek vital yang rencananya akan menjadi lokasi dari aksi demonstrasi ini. Robert. Baik, terima kasih Egy Tapsari atas informasi Anda langsung dari Mabes Polri di Jakarta.